sama Bapak? Gara-gara saya nggak tahu banget. Ini dulu alang-alang semua ini. Oh, Bapak yang nanam sendiri? Sendiri. Yang daerah sini aku yang tanamin. Ini kira-kira 2 tahun lagi dia akan belajar berbuah. Ini kan lima mati ya. Ini kan kode nih barang dia. Jadi di sini nanti di komputer dilaporkan mengenai kesehatan manggis. Oh, oke. Ini juga ya, Pak? Ya. Nah, ini kan udah tumbuh daun muda ini. Pak Latif, jadi ini kegiatan Bapak? Iya. Jalan-jalan aja di kebun dong berarti kegiatannya? Menikmati udara segar dan menanam manggis. Oh, oke. Sudah berapa tahun ini manggisnya, Pak? Usia sebetulnya dia ada yang 5, ada yang 7, ada yang 8 tahun. Karena kita beli bibit 2-3 tahun. Tapi kami baru menanam sekitar 5 tahun. Oh, oke. Biasanya berapa lama ya manggis bisa dinikmati buahnya begitu? Manggis itu lama loh. Lamanya belajar berapa berbuah lama? sekitar 9-10 tahun. 9-10 tahun? Setelah stabil buah sekitar 15 tahun. Oke. Tapi Pak, saya ingat waktu Bapak menjadi Menteri Tenaga Kerja itu berarti tahun 93 hingga 98 ya Pak ya. Saya ingat soal UMR dan THR. THR waktu itu orang masih demo, setiap tahun orang berdemo untuk memperjuangkan THR. Kemudian Bapak akhirnya membuat keputusan menteri untuk melegalkan itu. Bagaimana cerita di balik itu? Begini ya, jabatan menteri itu kan sebetulnya kan jabatan pengabdian. Jadi bukan maunya saya gitu loh. Dan saya tidak pernah merencana jadi menteri. Ditelepon oleh Pak Harto jadi menteri. Sebagai warga negara yang baik, itu suatu kehormatan buat saya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Karena itu proses pengabdian, tentu saya dalami tugas saya. Tugas Menteri Tenaga Kerja harus berpihak kepada kesejahteraan pekerja. Harus berpihak bagaimana mengatasi pengangguran. Tetapi bagaimana pengusaha itu juga untung gitu loh. Nah, kalau pengusaha untung apa yang mau dia bagi kan? Rugi tidak dibagi. Kalau rugi. Nah, karena itu waktu itu saya buat analisa dan studi. Tapi sebetulnya saya mempelajari ini pada tahun 67-68 ketika saya dikirim pemerintah dalam Economic Industrial Development yang diberi kesempatan melalui program UNDP, ILO dan UNDP UNIDO melalui Departemen Perdagangan. Lalu saya selidikin, saya panggil salah satu direkturnya, yuk kita jalan-jalan yuk ke pabrik-pabrik yuk. Betul juga gitu. Ternyata tuh buruh tuh gajinya kecil, bahkan ada yang makan siang pun nggak dikasih gitu di pabrik-pabrik gitu. Dan kemudian setiap Lebaran tuh kan demonstrasi THR. Lalu setelah itu saya ke Pak Harto. Di perusahaan saya itu gaji 13 tuh sejak saya wajib. Saya anggap wajib, compulsory. Lalu saya ke Pak Harto. Pak, ini kenapa sih THR itu kok selalu diributkan? Nah, saya punya usul. Kenapa nggak kita legalisir menjadi wajib bagi perusahaan-perusahaan itu? Pak Harto setuju, siapkan keputusannya. Langsung saya siapkan. Nah, tentu karena ini keputusan saya anggap ini, saya tanya sama sekjen saya, ini harus menjadi kepres. Nah, lalu tentu saya berkomunikasi dengan Menseknek dong. Murdiono waktu itu. Saya berikan konsepnya, mereka pelajari, ya nanti dipelajari. Saya kan orangnya nggak sabar gitu. Kalau kepentingan rakyat kenapa sih lama-lama gitu. Terus saya ngadap Pak Harto, ada acara yang tugas saya mesti berangkat ke luar negeri. Ini kepres belum beres ya? Belum beres. Bapaknya tanya, itu kepresnya mana? Masih desek. Loh, saudara saja berkeputusan. Kan itu kan aturan. Tidak usah tunggu kepres maksudnya Pak Harto. Iya, kepres. Saya mesti menunggu Pak. Menunggu apa gitu. Saya melalui prosedur. Itu kan buat rakyat. Saudara buat saja, nggak nunggu keputusan presiden. Menteri itu kan pembantu presiden. Buat kepentingan rakyat ya putus saja gitu. Oh, saya shock. Wah, baik Pak, terima kasih. Pulang saya panggil sekjen saya. Ini pakai apa? Dia pakai apa? Kepmen, permen. Akhirnya keputusan menjadi peraturan menteri kan. Saya buat, saya umumkan langsung. Kira-kira jam 7 jam 8 saya telepon dengan Pak Mur. Loh, sampean kok diumumkan? Saya kan Pak Mur yang telepon Anda. Telepon gitu. Kenapa? Ya, saya udahlah saya bilang. Saya kan nggak enak, tidak enak. Saya
wah buat kepentingan bangsa dan negara ya saya ambil keputusan lah. Saya bilang saya meniru bahasa Pak Harto gitu kan. Loh nanti Bapak Presidennya kan nggak setuju gitu, bagaimana? Ya terserah lah Pak, saya bilang saya joke. Kalau memang bapaknya marah ya saya diberhentikan nggak. Pak Mur saya joke gitu kan. Beliau kan suka bergurau juga kan, saya bercanda juga. Wah jangan gitu dong. Tapi bagaimana? Ya sudah diumumkan, saya tanggung jawab saya lah, terserah apa-apa. Ya sudah gitu. Contohnya jam-jam 11 saya ditelepon. Dia telepon, kamu mbok bilang mbok sudah bicara sama bapaknya, saya dikasih tahu bapaknya, saya tanya bapaknya kok kamu setuju gitu, ketawa kita joke gitu. Jadi kenapa nggak bilang jadi gitu ya? di mata saya hal-hal yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan rakyat, Pak Harto tuh nggak ada tandeng aling-aling. Jadi saya bahagia sekali masalah TKI, masalah apa, segala pembenahan itu nggak nunggu lama-lama. Nah, memang problem nasional pada waktu itu, angkatan kerja kita tuh 74% pendidikan di bawah SD. Bahkan sekarang pun 76% pekerja kita tuh di bawah SMP. Ini kan tugas Depnaker untuk mentrain. Maka waktu itu saya naikkan APBN saya tingkatkan sampai 3 kali lipat untuk membangun segala bentuk badan latihan kerja. Termasuk pariwisata apa semua itu. Saya kan waktu itu kan tanda petik mereka anggap kejam. Saya bilang prinsipnya harus perusahaan asing itu Indonesianisasi. Saya tidak akan izin kerja kalau tenaga Indonesia ada. Jadi pekerja asing itu saya suruh bayar. apa $100 gitulah. Nah, kalau perlu lebih. Nah, saya undang mereka, ada yang koki, chef, F&B manager segala macam saya undang. Saudara kan saudara nganggur. Saudara butuh tenaga kerja. Saya minta saudara beri waktu saudara sebagian untuk melatih anak-anak kita. Responnya besar, mau. Mereka terima kasih. Berarti hanya membutuhkan kesempatan ya Pak ya untuk. Aduh, anak-anak kita tuh berkarya. sangat talented. Cuma tidak pernah diberi kesempatan gitu. Dan ya mereka datang dari keluarga miskin. Maka itu waktu itu saya wajibkan industri dan industri juga mau gitu loh. Saudara sekalian saya undang asosiasi pertekstilan apa segala. Mbok kalian tuh kasih makan siang lah buru-buru. Kan pekerja kita berangkat nggak ada uang berangkat. Udah jalannya jauh. Iya kan? Nah maka itu terus saya ciptakan UMR. Nah, lalu kualifikasi UMR itu bagaimana? Karena saya pernah belajar di training di ILO tadi, saya kualifikasi mulai tahap pertama dengan kebutuhan fisik minimum. Pekerja kita tuh berapa kalori dia mesti makan? Teorinya orang yang bekerja minimum 3.000 kalori. Saya ciptakan UMR pertama harus 5.000 kalori. 5.000 kalori. Oh, banyak departemen nggak setuju. Wah ini mengurangi investasi. Saya ke bapak. Bapaknya setuju. Suat. Jadi lebih gampang ke Pak Harto ya. Iya mendingan saya putus ke atas aja gitu. Untungnya gitu kan. Pak Harto tuh kan kalau diomongin buat rakyat. Sebelum habis ngomongnya sudah saya setuju, selesaikan saya. Ya, setuju. Belum habis kalimat saya. Itu kan enak sama beliau. Nah ada rumput-rumput ini kan kelihatan kita jalan di hutan. Sampai ke bawah situ ya Pak? Iya tuh sampai sana Wow. tuh. 100 hektar. Nice. Ini cukup rumput. Wow. Aduh ini. Hati-hati. Gak apa-apa ini udah. Matanya dijamu dengan pemandangan. Bagus banget ya. So nice. Kita kesini yang ada pohon gede ya. Oh ya. Umur Anda sekarang 73 begitu ya. Apa rahasianya Pak Latif? Rasanya istrinya muda. Oh, oke, susah.